guys gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana a'la ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Itu kuenya boleh dimakan, jangan dibuat pajangan ya. Silakan dibuka, diminum, dimakan. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Ahad pagi, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Ringin Anom, Kabupaten Gresik. Panjenengan tahu enggak penamaan Gresik itu dari apa? Panjenengan kan warga Gresik. Kenapa Gresik dibilang Gresik itu kenapa? Kenapa? Seger dan resik. Saya dapat ilmu ini justru dari dosen saya orang Saudi. Orang Saudi, dosen Saudi. Beliau itu lama tinggal di Indonesia, kemudian beliau bilang, Gresik, ente tahu kenapa dinamain Gresik katanya? Karena Gresik itu Magar Syekh. Magar Syekh. Apa Magar itu? Magar itu tempat tinggal. Syekh itu guru agama. Jadi di Gresik ini ceritanya zaman dulu banyak aulia, banyak wali. Maka dikasih nama Gresik dari bahasa Arab Magar Syekh. Ya bener apa ndaknya terserah panjenengan ya. Yang penting kira-kira begitulah. Hadirin sekalian, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah, diberikan nikmat waktu luang dan nikmat sehat oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, yaitu majelis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita meminta dan kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan di pagi hari ini, apa yang kita niatkan di pagi hari ini, mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian amalan kita ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, saya diundang ke tempat ini 2 tahun yang lalu. Anda bisa bayangin 2 tahun yang lalu, hampir lupa saya kalau diundang. Cuma alhamdulillah beliau yang ngundang ini aktif kirim WA.
Cuma karena tidak pernah saya angkat, beliau puri. Ustadz, saya sudah WA 2 kali gak diangkat katanya. Saya telepon, tak bilang yang sabar. Nah kemudian yang berikutnya ini tata letak saja. Kalau ada kamera, panjenengan masang mic pas tengah begini tidak bagus. Ini nutupi wajah penceramahnya. Maka dengan itu saya mohon izin. Ini saya tekuk dulu sedikit, mic-nya saya pegang. Hadirin sekalian, di pagi hari ini kita akan berceramah sedikit, mudah-mudahan manfaat, tentang masalah rezeki. Karena disampaikan tadi, saya punya beberapa pilihan materi. Cuma setelah disampaikan tadi, mayoritas jamaahnya di sini adalah karyawan dan petani. Karena tempatnya sawah ladang gitu ya. Maka kita akan berbicara masalah rezeki, yang dengan ini insya Allah kalau panjenengan nanti pulang dan panjenengan dengarkan ceramah ini dengan seksama, insya Allah mulai wis gak bingung rezeki, wis gak bingung belas. Beda ya, orang gak mikir sama orang gak bingung itu beda. Kalau mikir itu normalnya manusia pasti mikir, gak ada manusia gak mikir, itu gak ada. Tapi kemudian ada orang yang mikir sampai keblinger, sampai stres. Nah itu insya Allah panjenengan nanti pulang ke rumah, wis panjenengan tidak akan pernah risau urusan rezeki. Urusan apa? Rezeki. Dan ingat, rezeki itu banyak. Tapi yang kita maksudkan di sini itu rezeki berupa uang, makanan dan yang semisal uang, makanan, pakaian dan yang lainnya. Yang pertama, ada beberapa perkara kenapa kita tidak perlu risau urusan rezeki. Jadi urusan rezeki ini panjenengan tidak usah pikir. Karena apa? Ada sesuatu yang lebih penting untuk panjenengan pikir. Rezeki ini panjenengan pikir atau tidak panjenengan pikir, ukurannya pancet gak akan berubah. Panjenengan ngeluh sewengi gak iso turu, besok rezekinya tambah? Ndak. Panjenengan tidur pules semalam gak mikir rezeki belas, menir rezeki ini kalong? Ya ndak juga. Nah, maka untuk urusan rezeki ini sengaja, dan kita bersyukur kepada Allah ada 2 perkara yang itu mutlak di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Kita syukur sama Allah. Karena kalau 2 perkara ini dicekel menungso, Pak, susah urusan kita. Nomor 1 rezeki, nomor 2 ajal. Coba rezeki itu di tangan manusia, sing sugih mewong siji. Liane gak oleh soge, liane gak oleh mangan, liane gak oleh kelambian api. Begitu juga urusan ajal. Kalau ajal itu di tangan manusia, gak cocok titik, dirasani mati. Iya, apalagi kena urusan ibu-ibu ini, ngerasani mati. Itu ben menit ngerasani terus itu. Nah maka kita bersyukur kepada Allah, 2 perkara ini mutlak ada di tangan siapa? Allah. Sehingga bagi neroto ngaturi tepak. Sekarang poin pertama, kenapa tidak perlu mikir rezeki? Coba kalau saya mau tanya sama panjenengan, Pak, Bu, kenapa rezeki itu tidak perlu dirisaukan? Jawabannya apa? Itu jawaban murid-murid SD Muhammadiyah, itu sudah ada yang ngatur. Panjenengan di rumah rezeki diatur istri kan? Coba. Kenapa rezeki itu tidak perlu dipikir blas? Culnoy. Tuh, situk salah liane wedi. Mboten napa-napa, salah mboten disetrap. Nomor 1, ada satu hadis yang sahih. Di mana An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum yafirru min rizqihi kama yafirru minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau ada salah seorang di antara kalian yang kemudian melarikan diri dari rezekinya, jadi artinya itu dia tidak mau dapat rezeki, dikai duit melayu, dia lari, melarikan diri dari apa? Rezeki. Sebagaimana dia melarikan diri dari kematian, apa kata Rasulullah? Maka rezeki akan mengejar dia sebagaimana kematian akan mendapatinya. Loh, coba bayangkan. Panjenengan boten kerso niku lho, rezeki marani. Kalau memang itu jatah panjenengan. Itulah kenapa Asy-Syaikh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala beliau mengatakan begini.
Kalau kamu tidak mengerti di mana rezekimu, ojo khawatir. Karena rezekimu tahu di mana alamat rumahmu. Jadi tidak usah bingung. Misalkan kita bingung, rezekiku di endi? Tidak usah bingung. Panjenengan ikhtiar saja yang cukup. Maka kita punya moto, Pak. Moto itu apa? Bukan aji itu loh, ajino itu. Moto semboyan, jargon gitu ya, apa? Nomor 1, doa sebanyak-banyaknya. Nomor 2, ibadah sebaik-baiknya. Nomor 3, ikhtiar secukupnya saja. Gak usah ngoyo teman-teman. Nomor 1 apa? Doa sebanyak-banyaknya. Dongo sing akeh. Nomor 2, ibadah sebaik-baiknya, sing apik lah ibadah. Nomor 3, kalau doanya banyak, ibadahnya bagus, ikhtiar ndak usah ngoyo. Ikhtiar cukup bagaimana? Secukupnya saja. Karena kita yakin urusan rezeki kita, kelangsungan hidup kita di dunia ini bukan urusannya manusia, tapi urusannya siapa? Allah. Coba rezeki itu bukan urusannya Allah, Pak. Wong Muhammadiyah melarat-melarat. Muhammadiyah ini minoritas ya. Tapi kok Masya Allah ternyata yang diutang BPJS saja itu berapa tadi? Padahal yuk minoritas. Sekolahannya yuk akeh, rumah sakitnya yuk akeh, kampusnya yuk akeh. Iya apa enggak? Karena rezeki bukan di tangan manusia tapi di tangan siapa? Allah. Maka nomor 1, mboten usah khawatir. Karena apa? Kalaupun panjenengan melayu mboten purun angsal rezeki, itu rezeki yang akan mengejar panjenengan sampai di rumah panjenengan. Itu maka kenapa saya senantiasa bilang, rezekinya orang lain tidak mungkin masuk ke kantongmu, rezekimu tidak mungkin masuk kantongnya orang lain. Kalau kamu yang dapat ternyata orang lain yang menikmati, itu artinya rezekinya dia bukan rezeki sampean. Gak usah ruwet. Itu nomor 1. Tak kasih cerita. Ini cerita diceritakan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Awadh Al-Maghamisi, hafizahullahu ta'ala, imam dan khotib Masjid Quba Madinah. Tahu ya, masjid kalau panjenengan umroh atau haji di Madinah ada Masjid Quba. Itu beliau imam dan khotibnya. Baru-baru ini diganti. Beliau ahli tafsir. Beliau cerita begini. Di kampung saya itu ada sumur tua. Di Arab sana ada sumur tua. Siapapun yang kejegur, apa bahasa Inggrisnya kok? Manut, saya ini anak manutan ya, bahasa Inggrisnya kecemplung gitu ya. Kalau ada orang kecemplung, enggak enak ini tayang TV nasional, kecemplung bingung orang Sumatera apa kecemplung itu. Kalau ada orang kecebur, terperosok masuk ke dalam sumur tadi, enggak mungkin selamat, pasti mati. Sebabnya 2. Nomor 1, sumur itu letaknya bukan di jalannya manusia. Jadi sumur ini peninggalan zaman dulu ketika susah air. Sekarang sumur itu ditinggal bukan di daerah perumahan. Maka kalau ada orang kecemplung, gak ono sing nulungi. Itu nomor 1. Nomor 2, sumurnya begitu dalam dan sempit. Munggah angel. Sudah. Suatu hari ada orang kecebur sumur tadi. Yang normalnya kalau orang kecebur pasti mati. Itu orang tidak mati. Panjenengan tahu sebabnya apa? Ada 1 jatah rezekinya dia yang belum diambil. Ketika orang ini kecemplung, Allah takdirkan orang lain kesasar lewat sumur tadi. 1 orang kecemplung, Allah kirimkan orang kedua kesasar. Panjenengan bayangin, Allah bisa ngatur orang supaya kesasar hanya untuk nulung orang yang kecemplung sing biasanya mesti mati. Sudah, ketika orang kedua kesasar, dia mendengar kalimat teriakan tolong, tolong, tolong gitu. Kalau bahasa Arabnya itu najdah, tolong, tolong gitu. Akhirnya orang ini mendekati arah sumur, loh ada orangnya. Akhirnya dia mencari kampung terdekat, minta bantuan ke masyarakat setempat, ditolong dan orangnya selamat. Subhanallah, lihat. Setelah orangnya selamat, normal kan, di mana-mana orang itu kalau habis kena musibah dikasih minum, biasanya kan kaget. Kalau di tempat kita dikasih minum apa? Banyu towo. Karena ini di Arab ditanya, istishrab, mau minum apa? Dibilang finjan minal laban, sak cengkir susu.
Akhirnya diambilkan sama warga setempat satu cangkir susu. Diminum sama dia secangkir susu tadi, sama orang yang tadinya kecemplung itu. Setelah selesai, orang kampung penasaran, "Mas, sampean kok bisa kecemplung? Ini bukan jalannya manusia. Dan tidak ada orang lewat sini." Loh, lewat itu lo ganok, sampean kok malah nyemplung. Akhirnya ini orang tadi cerita, "Saya ini tidak tahu kenapa kok kepingin lewat sini. Dan saya tidak tahu di sini ada lubang, saya tidak kelihatan. Ya moro-moro saya mencolot aja, mencolot moro-moro kecemplung. Dan ketika dia ngomong mencolot temenan. Jadi dia kecemplung untuk yang kedua kalinya. Subhanallah, ketika diangkat dari sumur tadi untuk yang kedua kalinya, ternyata orangnya sudah mati. Kemudian oleh Syekh Saleh bin Awad Al-Maghamisi, cerita ini dita'liq. Ta'liq itu dikasih penjelasan. Beliau bilang begini, boleh jadi kecebur sumur yang pertama seharusnya orang itu sudah mati. Tapi karena Allah lihat ada satu jatah rezekinya dia yang belum dia ambil, maka oleh Allah diselamatkan lewat orang kedua untuk menyempurnakan rezekinya dia satu cangkir susu. Setelah rezekinya sempurna, baru orangnya boleh mati. Itulah hadis Rasulullah, lan tamuta nafsun hina tamut illa wa qad istufiya ajaluh wa rizquh. Tidak akan pernah orang itu mati sampai rezekinya sudah sempurna, ajalnya sudah sempurna. Artinya apa? Kalau panjenengan masih hidup, berarti jatah rezeki panjenengan masih ada. Yo kari cara golek ini aja, betul nggak? Nah itu poin kedua. Nomor satu, kalau panjenengan kabur, rezeki sing nguber panjenengan, maka tidak usah bingung. Nomor dua, panjenengan tidak akan mati sampai rezeki panjenengan sempurna. Berarti kalau panjenengan masih hidup, rezekinya masih ada. Hatta walaupun rezeki itu berupa tetesan infus. Ada enggak? Kalau jatah tetesan infus terakhirnya dia wis selesai dari Allah, ya wis berangkat. Garisnya bukan lagi begini, didit, 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 tapi garisnya bagaimana? Tit. Apa artinya? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nomor tiga, kenapa panjenengan tidak perlu bingung masalah rezeki, Bu? Pak, maka yang laki-laki ini bismillah, Pak. Ayo bismillah, gerakkan, tambah jatah, jangan cuma satu. Rezeki diatur siapa? Allah. Lo kok wedi? Anak wong tuh dipakani opo? Lu sing makani sanes panjenengan kok. Siapa yang ngasih makan? Allah. Setuju ya? Pak, setuju, Pak? Setuju nih wedi ya, Masya Allah. Saya di mana-mana, Bu. Ini kan pertama kali saya ke Gresik ya. Di mana-mana saya tuh lek ceramah dititeni mbek ibu-ibu. Sopo yang ceramah? Ustadz Rifki. Peh lak ngono maneh. Tapi ben saya ceramah, ibu-ibu gak gelem ketinggalan. Pernah sekali di Lumajang. Saya ceramah di Masjid Al-Huda namanya, masjid besar di Lumajang, rutin di sana. Pengajian pertama, setelah selesai saya diingetin sama takmirnya, Ustadz, kalau ngaji ojo nggojloki ibu-ibu. Karena jamaah kita ini yang paling banyak ibu-ibu. Lah ibu-ibu sampai gojloki terus Ustadz, masjidku sepi. Tak bilang, aman. Sudah pengajian tak gojloki mana ibu-ibu. Bulan depan, lah 3 bulan ke depan, saya di sana 3 bulan sekali. 3 bulan ke depan, tak miri kaget. Ibu-ibu penuh di masjid. Ya apa ini? Dilokno malah seneng. Nah itu tabiatnya ibu-ibu. Lah ngoten nggih Bu nggih? Ibu-ibu ini dilokno tambah seneng, tambah penasaran. Itu ngilokno apa maneh Ustadz gitu. Yang ketiga, kenapa panjenengan tidak perlu risau urusan rezeki? Karena ingat, rezeki itu termasuk takdir. Betul apa mboten? Sementara takdir itu normalnya kalau panjenengan mau ngomong jujur tidak bisa berubah. Maka dikatakan dalam hadis, ketika seorang bayi di dalam perut ibunya usia 120 hari. Berapa bulan? Berapa bulan? 4 bulan. Allah kirim siapa ke dalam bayi tadi? Allah fa'arsala ilaihi malakan muwakkalan. Allah kirimkan ke dalam rahimnya ibu yang mengandung 4 bulan tadi, itu seorang malaikat yang Allah tugaskan untuk apa? Nomor 1, yanfuhu fihi ruh, meniupkan ruh. Itulah kenapa Syekh Utsaimin mengatakan, orang kalau keguguran setelah 4 bulan, itu bagusnya bayinya diselenggarakan seperti manusia meninggal, karena sudah ditiupkan ruh.
Tapi kalau meninggalnya sebelum 4 bulan, keluron itu apa? Ngerti ternyata panjenengan ya, miskram itu. Kalau ternyata kegugurannya sebelum 4 bulan, itu cukup. Kalau warga Muhammadiyah biasanya dilebokno kendi, dikubur nih sore wit. Itu cukup, karena apa? Dia belum berupa manusia yang tertiupkan ke dalamnya ruh. Nah sudah. Maka dikatakan ketika bayi itu umur 4 bulan, Allah kirim malaikat. Nomor 1, yanfukhu fihi ruh, ditiupkan apa? Ruh. Nomor 2, menuliskan untuknya 3 perkara takdir. Gitu apa buatan? Nomor 1, ajaluhu, dituliskan ajalnya. Dituliskan apa? Ajalnya. Artinya ketika ajal ini belum sampai, panjenengan tidak mungkin meninggal dunia. Saya dapat cerita, baru tadi malam saya dapat cerita. Ada perampok jahat, preman, bengis, ketangkep oleh aparat, mau ditembak. Ternyata pas mau ditembak azan, dengar azan sama polisinya, wis ojo wis azan gak penak. Dibiarkan dulu. Setelah azan selesai, mau ditembak, ternyata banyak orang riwa-riwi menuju pasar. Akhirnya sama polisinya diculno, wis kok ucula iso, nasibmu gak matinya nih. Nah, lihat. Iki padahal sudah di ujung pistol sudah. Dan banyak cerita semacam itu, banyak. Iya Banda? Karena apa? Ajal sudah ditetapkan, gak mungkin berubah. Nambah sedino gak mungkin, mundur sedino gak mungkin. Maka panjenengan gak usah khawatir. Loro-loro mangan sakarepmu ndak apa-apa wis. Lek durung wayahe mati ya gak mungkin mati. Setuju? Ngawur jangan. Yo, ikhtiar untuk sehat itu hukumnya apa? Wajib. Yang dituliskan kedua apa? Rizquhu, rezekinya ditulis. Artinya apa? Rezeki panjenengan yang sudah tertulis tidak mungkin berubah. Sampai Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya ini kitab terakhir yang ditulis Imam Ghazali menjelang meninggal. Judulnya Minhajul Abidin Ilal Jannah. Itu Imam Ghazali bilang tentang konsep rezeki apa? Malesmu ndak akan ngurangi rezeki, semangatmu ndak akan nambahi rezeki. Tapi ingat, nanti saya jelaskan cek gak salah paham. Kok mari ngono, ngono males akhirnya. Gak ngelongi rezeki ya. Bu, ibu-ibu jerit-jerit ya omah ya, ngopi gak gelem kerja. Mati ya, astagfirullahaladzim. Bu, mau tenang sal bu nggih. Ibu-ibu ini kadang-kadang lisannya, aduh, hati-hati bu. Tapi ceritanya ibu-ibu ngresik sopan-sopan gitu. Betul enggak? Panjenengan nggihnya kok tertekan gitu. Sudah. Yang kedua yang dituliskan apa? Rezekinya. Saya mau tanya, jodoh itu termasuk rezeki atau bukan? Bapak-bapak dulu lah, bapak-bapak. Ibu-ibu diem ya, pura-pura enggak denger aja. Saya ngomong sama bapak-bapak. Pak, istri panjenengan itu rezeki atau nasib? Nasib. Rezeki. Lek-lek. Mosok elek rezeki. Cerewet. Ngewamuan. Rezeki. Oh, nasib. Ini baru pengajian segini loh, ikhtilaf ulama ini. Ini ulama beda pendapat sudah. Maka istri itu lek apik rezeki, lek elek nasib. Ya, itu yang paling kompromistis ya itu wis. Lek apik rezeki, wayu beneh rezeki. Lek pas cerewet tewablek, suami mau keluar sedikit, nanti mana? Balik. Ada di grup WA itu kan sekarang lagi rame yang mau sepeda pancalan, mau gowes itu ngetokno pedalon alon itu, kuatir krungu bojone. Wis metu kari mancal tok sing wedok krungu. Mundur dia. Maju gak wani, nanti kelihatan muka siapa? Istrinya. Nah, sudah. Termasuk rezeki di sini apa? Jodoh. Termasuk rezeki itu apa? Jodoh. Yang ketiga, yang Allah catatkan itu nasib, syaqiyun au sa'id. Dia bakal jadi orang yang bahagia atau jadi orang yang sengsara. Dan dituliskan dalam hadis ini, itu nasibmu tidak akan berubah, akan senantiasa sesuai dengan apa yang di lauhil mahfuz. Berarti rezeki termasuk nasib bukan? Takdir bukan? Takdir. Berarti dia akan berubah atau tidak? Tidak. Nah, maka dengan 3 perkara ini ojo risau urusan rezeki. Bismillah. Nomor 1, kalaupun panjenengan kabur, rezeki sing marani. Nomor 2, panjenengan tidak mungkin meninggal dunia sampai rezeki panjenengan sempurna. Artinya tidak mungkin diambil orang lain, tidak mungkin.
Nomor 3, jangan khawatir, rezeki itu termasuk urusan takdirnya Gusti Allah, maka dia tidak akan berubah. Apa yang jadi milik panjenengan akan sampai kepada panjenengan, apa yang bukan milik panjenengan tidak akan sampai. Nah sekarang saya mau ceritakan ada 4 pembagian rezeki dari Allah. Jadi Gusti Allah itu ketika bagi-bagi rezeki itu jenisnya ada berapa? 4, bukan istri loh, rezeki ada 4. Nomor 1, ar-rizqu al-mazmun, rezeki yang kalian Gusti Allah niku dijamin. Dijamin. Panjenengan enggak usah bingung, dijamin. Panjenengan dijamin manusia saja tenang ya. Misalkan ada orang di Ringin Anom ini, orang paling sugih sak Ringin Anom siapa? Siapa? Pak Hasan. Oh Matarsan ya, Pak Matarsan itu. Kemudian Pak Matarsan ini ngomong, wes sampean ojo bingung mas, rabio sak senengmu, duwe anak sak ake-ake, kuwabeh tak biayai, sekolahi, mangani, seloro berobati, kabeh tak jamin. Pak siapa tadi? Matarsan. Panjenengan tenang apa ndak? Tenang apa ndak? Tenang, karena yang jamin orang kaya, ndak mungkin beleset. Itu ketika panjenengan dijamin oleh manusia. Bagaimana kalau yang jamin itu pemiliknya Matarsan? Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sayangnya manusia lebih yakin jaminannya manusia dibanding jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa sekarang banyak asuransi-asuransi itu, gara-gara lebih yakin jaminannya menungso tinimbang jaminannya Gusti. Itu nomor 1, nanti kita jelaskan. Nomor 2, ar-rizqu al-maqsum, rezeki yang oleh Allah dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Panjenengan hitung, tidak ada satu manusia pun sing rezeki ini podo, tidak ada. Sebagaimana kalau panjenengan ini namanya apa? Jempol, tahu saya, cap jari tuh, sidik jari. Ada manusia yang sidik jarinya sama, ada apa enggak? Enggak ada. Ada lagi yang enggak ada yang sama, badiane kuping. Lu apa? Daun telinga ini kan ada reliefnya dia. Itu tidak ada yang sama manusia. Bayangin Pak, manusia bertriliun ini siji kan sing podo. Nah, seperti itu pula rezeki panjenengan satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Kalaupun kerjone podo, yo gak ono kerja sampingan, tapi mungkin jumlah anaknya beda. Kalau jumlah anaknya sama, jumlah istrinya sama, gajinya sama, mungkin kesehatannya tidak sama. Itu artinya apa? Rezeki manusia tidak ada yang sama. Yang bagi siapa? Allah. Tapi panjenengan pun khawatir. Kenapa? Yang bagi adalah Allah, zat yang maha adil. Maka tidak mungkin Allah kau tidak adil, pret. Itu orangnya tidak bisa mikir. Kalau dia mampu mikir, dia tidak akan ngomong seperti itu. Mau yang punya mobil paling mewah sampai sing sepeda pancal aja gak duwe, itu rezekinya Allah yang ngatur. Maka pasti apa? Pasti adil. Karena yang mobilnya mewah durung mesti awake sehat walafiat. Boleh jadi bondone sampai entek gak balik sehat. Sementara yang miskin gak punya apa-apa, sehat walafiat. Sehingga kekayaannya orang kaya yang sakit dibandingkan kesehatannya orang miskin yang sehat, itu bisa jadi seimbang. Nah maka panjenengan ojo kakean delok wong liyane, tapi lebih bagus menikmati apa yang kita punya. Karena hati-hati, ada orang itu sugih tapi gak iso nikmati sugih. Enten apa mboten? Batur sahabat banter kaget ku lho. Kuatah dhuwur ya Allah. Mbek kathah ningali ngriki model kok ngilokno ustaz e. Betul-betul dikualat sampean. Sudah guyon-guyon. Banyak. Ini seperti yang saya ceramahkan kemarin di Kediri. Koruptor itu rata-rata kaya atau miskin? Kaya. Loh, malah gak jawab. Baper. Koruptor itu rata-rata kaya. Kena apa kok sih korupsi? Itu yang bansos kemarin, yang kita suruh 3M, masker, cuci tangan, jaga jarak itu, dia 17M. Panjenengan 3, dia 17. Bayangin yang dikorupsi Pak, kok mentolo? Itu bantuan buat orang miskin. Loh kok mentolo? Kok beruntung kita ini hidup di masyarakat Muhammadiyah, alhamdulillah. Motonya itu
selalu memberi tak harap kembali, karena kan sang surya. Iki mentolomen. Padahal jane wis dadi menteri. Menteri enek sing melarat mboten, Mbak? Ndak ada. Tapi kok sik korupsi? Panjenengan mau tahu jawabannya apa? Karena dia sama Allah diadab. Sugih ya sugih, tapi gak iso ngerasakno nikmati sugih. Akhirnya apa? Sama Allah dibikin dia terus diperbudak dunia. Wes sugih, gak sempet nikmati, dikongkon golek terus. Dadi awake kesel golek, gak sempet apa? Menikmati. Nah itu hati-hati. Mendingan kita ini sugih gak sepiro, diwara melarat ya kok kebangetan. Tapi yang guyang-guyu gak mari-mari ya. Ini alhamdulillah, ini nikmat luar biasa dari Allah ini kan. Nah, maka panjenengan perhatikan. Yang kedua, rezeki yang oleh Allah dibagi sesuai porsinya masing. Nomor 3, ar-rizqul maw'ud. Rezeki yang kalian Gusti Allah panjenengan bakal disukani, tapi masih berupa janji. Berupa apa? Janji. Jadi rezeki yang dijanjikan. Nomor 1, rezeki yang dijamin. Nomor 2, rezeki yang dibagi. Nomor 3, rezeki yang dijanjikan. Tapi mboten usah khawatir. Karena apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Bahkan Allah tidak bisa mengingkari janji. Terus bagaimana? Ini hukumnya syarat. Panjenengan jalankan syaratnya, Allah akan beri janjinya. Dan yang terakhir, yang keempat, ar-rizqul mamluk. Rezeki yang telah dimiliki oleh manusia. Apa itu? Rasulullah menjelaskan, apa yang kamu makan bakal habis, apa yang kamu pakai bakal usang, tapi yang kamu sedekahkan, itulah yang akan menantimu kelak di hari kiamat. Itulah kenapa Ibunda Aisyah ketika Kanjeng Nabi beleh kambing, dipotong-potong, ngomong sama Sayyidah Aisyah, Aisyah bagikan. Sudah, sama Ibunda Aisyah dibagi. Ketika Kanjeng Nabi pulang, Kanjeng Nabi tanya, Aisyah, ma baqiya minal laham? Kambingnya sisa berapa? Dagingnya tadi, Kanjeng Nabi mau makan. Ibunda Aisyah bilang, habis semua, kecuali paha depan 1. Apa kata Rasulullah? Tidak. Justru paha depan 1 yang bakal kita makan ini yang bakal habis. Sementara yang telah kamu sedekahkan, itu yang akan tetap kekal jadi milik kita. Faham? Berarti apa yang punya panjenengan itu bukan rumah yang atas nama sertifikat panjenengan. Belum tentu. Panjenengan mati ya mlebu notaris hak waris. Iku durung maneh lek anake rebutan, gelut-gelutan. Wis omahe mek tipe 16, ahli waris 17. Kan repot ini. Nah, maka itu belum tentu punya panjenengan. Maka ada satu Kiai Haji Abdul Muhid almarhum dari Batu, mungkin pernah diundang ke sini, Pak Muhid ya. Pak Muhid itu dekat dengan kami. Anak-anaknya, anak beliau yang paling kecil itu adik kelas kami di Jakarta dulu. Itu beliau punya rumah, sebelah rumahnya ada masjid. Anaknya 9. Dan sebelum beliau meninggal, jauh sebelum beliau meninggal, itu rumahnya sudah diwakafkan. Pekarangannya itu buat masjid diwakafkan. Terus kita tanya, loh Pak Muhid, anaknya sampean lah akeh, ditum nang anak ikan manfaat. Apa kata beliau? Loh kok enak men? Kalau bahasa Malangnya itu kok nyimut. Ngerti kok nyimut? Oh, orang Gresik tahu juga ya? Ini Gresik niru Malang apa Malang niru Gresik? Oh Malang niru Gresik. Ya gak apa-apa, mumpung saya di Gresik ya. Cek boleh ku aman nanti. Sudah kok nyimut? Sing kerja aku, sing bangun aku, sing ngerintis aku, kok sing nikmati anakku. Yo aku kepingin apa yang saya bangun, apa yang saya beli, apa yang saya usahakan, tak nikmati sampai mati. Caranya bagaimana? Tak wakofno dan sukses. Setelah beliau wakofkan, anaknya semua punya rumah. Masya Allah, panjenengan lihat. Ini orang yang cerdas. Jadi hartanya dibawa mati. Nah sekarang saya jelaskan satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Oh, cukup. Griya kula tau lebih Pak. Kali jam misalnya ngeriki. Pripun? Cukup boten? Cukup. Nomor 1, ar-rizqul madhmun, rezeki yang sama Allah dijamin. Apa itu? Bentuknya apa? At-ta'am, al-akal wasyurb, makanan dan minuman. Siapapun panjenengan, pokok panjenengan itu makhluk Allah yang ditiupkan ruh ke dalamnya, maka makan minum panjenengan sama Allah dijamin. Panjenengan tahu binatang paling kecil yang panjenengan pernah lihat apa? Ada yang lebih kecil, gurem, tengu. Masya Allah,
Tengu tahu tengu. Binatang yang suka menyelinap ke tempat-tempat sensitif itu. Warnanya apa? Oh ya, roh tenan berarti. Warnanya merah itu. Tengu itu loh Pak, oleh mangan. Tengu itu dapat makan. Wes ojo tengu. Panjenengan nyelam ke dalam laut. Sampai yang kedalamannya itu ratusan kilometer. Apa Pak? Itu ada binatang-binatang kecil berbentuk apalah itu ya, mungkin plankton apa namanya itu semuanya ketika matahari tidak bisa tembus ke sana, itu mereka dapat makan. Dari mana makanan mereka? Ikan-ikan besar itu setelah tubuhnya terkena sinar matahari, dia itu otomatis nyelam ke bawah. Ketika ikan besar itu nyelam, maka plankton-plankton kecil ini akan narii jamur-jamur yang ada di tubuh ikan besar tadi. Dan itu sama Allah dikasih makan. Lu mosok yang namanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mosok ciptaan Allah yang paling mulia tidak dikasih makan? Nah, maka makan dan minum kita ini sama Allah dijamin. Boten usah khawatir. Sekarang lihat, kenapa makan dan minum kita sama Allah dijamin? Ada sebabnya. Tidak ujuk-ujuk moro-moro dijamin, tidak. Apa sebabnya? Apa? Ada 3. Nomor 1, annahu huwa sayyid wa nahnul abid. Allah itu tuan, kita ini budak. Betul tidak? Maka makannya budak itu kewajibannya siapa? Tuan. Maka dalam ilmu fikih Pak, kalau ada budak tidak dikasih makan oleh tuannya, itu budak boleh mengajukan diri ke pengadilan untuk bebas. Karena apa? Tuannya tidak menjalankan kewajiban. Nah sementara kita ini budaknya siapa? Allah. Tuan kita siapa? Allah. Maka mana mungkin Allah sebagai Tuan akan melalaikan kita dari sebagai budaknya? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Itu yang pertama. Jadi kalau kepingin makan dan minumnya aman, pantaskan diri sebagai budaknya Allah. Mengabdi kepada siapa? Allah. Maka Allah pasti kasih yang pas buat panjenengan. Nomor 2, kenapa makan dan minum dijamin? Li'annahu huwallahu kallafana bil ibadah. Karena Allah itu membebani kita dengan hukum taklif ibadah. Hukum apa? Ibadah. Panjenengan sholat 5 waktu wajib nama mboten? Puasa Ramadan wajib nama mboten? Wajib. Nah, karena Allah membebani kita dengan ibadah, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan menjadikan kita itu fokus pada ibadah, dan Allah akan hilangkan dari kita perkara-perkara yang menghilangkan kita dari fokus ibadah. Salah satunya mikir makan. Itu bikin orang tidak fokus ibadah. Itulah kenapa tidak mungkin wong iku iso ibadah api lek sik kepikiran wetengi. Betul tidak? Itulah kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu surat Al-Ma'un dibaleni ping pinten, Pak? Bolak-balik sampai santri nih, Pak Yai ganti surat Pak Yai, Al-Ma'un terus dibawa jalan sama Kiai Haji Ahmad Dahlan keliling. Loh itu loh, masih ada orang terlantar, itu masih ada orang belum punya rumah, itu ada orang kelaparan. Lah kok minta pindah surat? Sementara orang yang kelaparan belum kamu masih makan, orang yang belum punya rumah belum kamu kasih penampungan. Lo kok njaluk pindah surat? Nah, maka artinya hadirin sekalian, karena kita dibebani ibadah oleh Allah, maka perkara yang bikin kita tidak fokus ibadah sama Allah disingkirkan, termasuk urusan makan dan minum. Sekarang panjenengan buka ayatnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat yang ke-6. Surat apa? Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Betul tak? Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidaklah ada satu pun, kata Allah, binatang yang melata di muka bumi kecuali wajib bagi Allah menjamin rezekinya. Panjenengan buka artinya. Dan Allah tahu, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana rumahnya dia, kemana dia pergi. Coba burung itu, burung. Itu masih singitan dek uwet sing paling dukur. Gusti Allah tahu apa ndak? Sampai ke sana ndak rezekinya? Sampai. Dan Allah pun tahu kemana dia bakal pergi. Panjenengan tahu, burung itu kalau pagi itu kan miber, seret. Cari apa? Cari makan. Ini bukan burung yang dikurungi loh ya. Burung apa? Burung liar itu loh. Sekarang saya mau tanya, burung itu ketika pergi di pagi hari, tahu ndak dia mau kemana?
Loh, itu kan tujuannya cari makan. Tempatnya, lokasi, Sherlocknya. Tahu enggak dia mau pergi kemana? Atau burung kemudian neken sinyal GPS. Panen padi terdekat. Atau jamaah Muhammadiyah jemur karak terdekat. Atau sego sakwakul tumplek terdekat. Kan enggak ada. Terus siapa yang mengarahkan? Siapa yang mengarahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka Allah katakan tidak ada satupun binatang melata di muka bumi. Ini binatang loh, apa mana manusia. Kecuali wajib bagi Allah ngasih rezeki buat mereka. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan Allah tahu di mana tempat tinggalnya dan Allah tahu kemana dia pergi. Panjenengan tak kasih. Sebelum cerita ada yang ketiga. Nomor satu, kenapa rezeki kita makan dan minum dijamin? Nomor satu, karena Allah Tuhan kita budak. Maka makannya budak dijamin siapa? Tuhan. Nomor dua, karena kita diwajibkan ibadah. Karena kita wajib ibadah, Allah kasih bayaran berupa makan dan minum. Panjenengan kerja sama bos saja, dikasih bayaran enggak? Mosok kerja sama Allah enggak dikasih bayaran. Nomor tiga, kenapa makan dan minum sama Allah dijamin? Karena Allah ciptakan kita perlu makanan, perlu minuman. Dalam keadaan kita enggak ngerti makanan kita di mana, minuman kita di mana, maka kewajibannya Allah mengantarkan kita sampai di tempat makanan dan minuman kita. Paham enggak? Tak baleni alon-alon ya. Karena kita ini tercipta butuh apa? Makan dan minum. Dalam keadaan kita tidak tahu makanan kita di mana, minuman kita di mana. Jumlahe piro, goleke piye? Tidak tahu kita. Maka kewajibannya Allah untuk mengantarkan kita sampai di tempat makanan kita. Contoh, bayi baru lahir. Makannya apa? Nasi. Loh, rawon baru lahir. Kok nasi? Oh asi. Asi, akhirnya nasi. Jangan-jangan yang seperti lagu itu. Pagi makan nasi, malam mimi susu. Itu bukan bayinya, bapaknya itu. Mesti ngawur itu lagu itu. Sudah. Bayi baru lahir. Dia kan sumber makanan dan minumannya dia kan air susu ibunya. Betul enggak? Kemudian automatically. Apa automatically? Ngerti ya wong Gresik? Itu sudah naluri ya. Didekatkan ke dada ibunya, itu bayi bakal ngentot, ngempeng, betul enggak? Nanti susu ibunya itu akan keluar. Saya mau tanya, sing ngurui sopo? Kok nyedot dulu sing ngurui sopo? Napa bapake pas ibuke meteng niku dilus-lus wetenge, "Le, golek aku metu le. Golek digendong ibumu sedoten le ya." Ada enggak yang ngomong gitu? Atau ibunya yang ngasih tahu, "Nak, nanti kalau kamu keluar, Nak, kalau pas digendong sama ibumu nak, ada dada ibumu nak, itu makananmu, sedotan sing banter nak." Ibu-ibu pernah ngomong gitu ketika hamil? Oh, mungkin bidan. Bidannya ngasih tahu? Loh terus apa sih ngandani? Siapa yang ngasih tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kedua, angkat tangan yang ndak asli Gresik tapi sekarang tinggal di Gresik, angkat tangan. Ndak asli orang Gresik, satu, wah kayak banyak, dua, banyak. Saya mau tanya, kenapa sampai kok di Gresik sekarang? Lah apa kok moro-moro di Gresik gue lho? Katut suami, tinggalan kok. Yo, katut suami. Kenapa coba? Kenapa sampai panjenengan bukan asli Gresik, kenapa sekarang di Gresik? Kerja. Dan belum jaminan minggu depan Anda masih di Gresik. Bisa jadi minggu depan Anda di Balikpapan. Bisa jadi minggu depan Anda di Madinah sana. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena tempat rezeki Anda di Gresik. Itulah kenapa Anda sama Allah diletakkan di Gresik, karena itu tugasnya Allah. Kenapa? Kita ini seperti pionnya catur, tahu? Iso melaku dewe enggak? Dia digerakkan oleh otaknya. Dan kita seperti itu. Di mana letak rezeki kita, disitulah Allah akan menempatkan kita. Kalau rezeki panjenengan di Palembang, panjenengan akan dilempar sama Allah ke Palembang. Nah, maka untuk yang pertama rezeki yang Allah jamin, tidak usah bingung untuk urusan makan dan minum. Yang penting tiga ini panjenengan yakini, panjenengan hamba Allah Tuhan panjenengan. Nomor dua, panjenengan punya kewajiban ibadah, makan panjenengan dijamin Gusti Allah. Nomor tiga, panjenengan yakin panjenengan butuh makan dan minum, dan yang bisa memberikan hanya Allah. Tak kasih cerita. Ini waktu jam 6 kurang 3 menit. 6 apa 7? Jam 6. Salah jamnya panjenengan itu. Ada satu kitab judulnya
At-Tawwabun atau At-Taibun, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu isi kitabnya, itu cerita ajaib orang-orang yang tobat. Jadi ceritanya orang tobat, tapi yang ajaib-ajaib. Dan itu kisah bukan kisah dongeng, tapi kisah nyata. Suatu hari Ibnu Qudamah cerita begini, ada pedagang muslimin, pedagang umat Islam, berdagang naik laut. Naik perahu. Ya, naik perahu. Karena kalau bahasa Arab itu yarkabul bahar, naik laut. Naik perahu dia, naik perahu. Berdagang. Sampai di tempat sana sukses, dagangannya full rame. Pulang. Biarin, enggak apa-apa, dia cari rezekinya. Jadi usir. Gusti Allah ngamuk nanti. Biarin. Biarin, rezekinya dia di situ. Nanti kan repot kalau kita cari rezeki di Gusa PT. Sudah? Oh iya, nelek ya. Nelek. Nggak repot teleknya ayam itu. Tinggal siram air hilang. Lali. Angel wes. Ini gara-gara PT ini ya. Sudah. Setelah dagangannya sukses, dia pulang bawa duit banyak. Kembali naik laut. Subhanallah Pak, di suatu malam itu perahunya dia, kapalnya dia, itu kena ombak dan badai besar. Sampai terdampar di pulau kecil terpencil. Terdampar gitu ya. Akhirnya kapten kapalnya memutuskan malam hari itu mereka akan istirahat di pulau kecil tadi. Karena suasana laut belum kondusif seperti politik kita sekarang. Belum kondusif. Betul ya? Wah, susah. Itu tak kandani ket biyen kok cok milih. Ngotot ae. Sudah? Apa yang terjadi? Waduh, lupa saya live ini, astagfirullahaladzim. Tolong ya, tim kamera ya, di-cut ya, menit keberapa itu. Sudah? Istirahat di pulau kecil, bikin tenda, mereka istirahat, bikin kayu, segala macam, mereka makan-makan di pulau itu. Mereka kira di pulau itu tidak ada penghuninya. Ternyata keesokan harinya, ketika kaum muslimin tadi mulai berkemas, mau pulang, tendanya diangkut, ada satu penghuni pulau itu. Nek si jintil, kok iso urip? Dengerin ceritanya. Sudah didatangi sama orang Islam. Dalam keadaan penghuni pulau tadi nyembah patung. Orang Islam tanya, kamu ngapain? Dibilang, saya ibadah. Terus orang Islamnya tanya, lo ibadah sama siapa? Ngawur, sama patung ini. Ditanya, lo patung itu siapa? Tuhanku. Terus orang Islamnya bilang, kalau cuma Tuhanmu model begini, itu lo di perahuku. Ono tukang pahat patung bisa bikin Tuhan lebih ganteng dibanding Tuhanmu. Iki patungmu kok welek ini gitu. Itu di perahu saya ada tukang pahat tahu ya? Yang bisa bikin Tuhan lebih ganteng timbang Tuhanmu. Terus orang itu tersinggung. Loh, terus kalian nyembah siapa? Allah. Loh, Allahnya bagaimana? Kami tidak tahu. Diguyu mbek wong laut tadi. Enggak tahu kok nyembahnya. Nah, terus ditunjukkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sampai akhirnya penghuni pulau yang cuma satu tadi masuk Islam. Setelah dia masuk Islam sama orang Islam pedagang tadi, diajak ikut. Ayo kalian, kamu ikut saya. Kalau kamu tetap di pulau ini, gak iso belajar Islam. Maka ikut kami, belajar di kampung kami. Siap, berangkat. Masuk waktu malam perahu itu, wong Islam kan kesel, pulang dagang. Turu kabeh sak perahu, wong Islam. Kemudian orang yang baru masuk Islam tadi siang, penghuni pulau yang satu-satunya tadi, nggugah wong Islam. Mas, saya mau tanya. Iya, takono, apa? Tuhan kita kalau malam tidur apa ndak? Wong Islamnya bingung. Loh, ya ndak. Kenapa ndak tidur? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ojo turu, ngantuk gak tahu. Terus sama orang yang baru masuk Islam dibilang apa? Ini kalah 1-0 ini. Yo sini mas, Tuhan kita ndak tidur kok kita tinggal tidur. Isin wong Islam. Loh, sekat malbu Islam bisa ceramah jadi. Sudah, apa yang terjadi? Akhirnya mereka sak perahu tahajud bareng. Sudah, setelah sampai di pulaunya kaum muslimin, 2-0 ini. Apa itu? Orang pedagang Islam tadi urunan, ngelumpukno duit. Buat apa? Buat mu'alaf tadi. Dibilang, ini teman kita mu'alaf, di kampung kita ndak kenal siapa-siapa. Bakal untuk dia makan, selama dia belum kenal orang, selama dia belum dapat pekerjaan, ayo kita urunan, biar dia bisa beli makanan. Akhirnya dikumpulkan uang, dapat sak kantong. Dikasihkan ketika perahu sampai di pantai, dikasihkan kepada mu'alaf tadi. Mu'alafnya tanya, ini apa? Dibilang uang. Bakal kamu untuk makan. Kenapa? Karena kamu di kampung kami tidak kenal siapapun, belum punya pekerjaan. Supaya kamu tidak kelaparan. Tahu tidak? Sama mu'alaf tadi duitnya diapain?
Iki tas melbu Islam gak moto duit ini. Di gua Pak, boom, dibuang ke laut. Orang Islamnya kaget, lo sembrono wong iki. Mu'alaf kok nggarai ini, metesek iki mu'alaf ini. Sudah. Orang Islamnya kaget, kenapa dibuang? Dengerin Pak, bilang apa ini mu'alaf tadi? Saya di pulau yang kamu kesasar tadi, itu seorang diri. Dalam keadaan saya nyembah Tuhan yang salah. Panjenengan kok tegang sekali, Pak. Saya katut loh ini. Coba senyum dulu ya. Saya di pulau yang sampean kesasar tadi, itu seorang diri. Dalam keadaan nyembah Tuhan yang salah. Itu pun saya tidak tahu keluwen. Tidak pernah kelaparan. Sama Allah tetap dikirimi makanan. Bagaimana caranya? Bendino iku ono iwak nyangsang. Yang ikan itu saya bakar, saya makan, saya bakar. Sampai detik ini. Terus mana mungkin sekarang saya sudah kenal Tuhan yang benar. Sudah kenal Allah. Sudah sujud sama Allah. Mana mungkin saya akan kelaparan. Wes, tidak mau duit kalian. Saya mau ikhtiar sendiri. Subhanallah. Lihat Pak. Yakin bahwa urusan makan minum di tangan siapa? Allah, maka tidak usah bingung. Dan di akhir cerita Pak, ketika mu'alaf ini meninggal dunia di kampung tadi, jadi seorang ulama besar dan orang yang paling kaya di kampung itu. Masya Allah. Nah, itu nomor satu, saya kurang telu. Ya Pak panitia. Bagaimana? Dikit ya, dikit 1 jam aja. Dikit itu 1 jam, medeni wong malam. Rezeki yang kedua, ar-rizqul maqsum, rezeki yang sama Allah dibagi sesuai dengan porsinya masing. Intinya cuma satu. Apa intinya? Qanaah. Panjenengan dapat rezeki, saya dapat rezeki. Lek masalah di Jawa ini apa? Sawang sinawang. Panjenengan lihat Ustaz, wah enak rek Ustaz rek ceramah to dinterno disupiri ana mobile, mulai disangoni. Loh, sampean gak ndelok saya ndak pulang ke rumah 14 tahun sekolah. Sampean ruwe kan ceramah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadirin sekalian. Ya enak karin delok terakhir itu. Sekolah ya hafalan. Ndak tahu sampean. Bahkan di kampus kami dulu, itu kalau ujian fikih, itu keliru titik koma dicoret. Hafalan kudu pada plek di sini kitab. Sampean kan ndak tahu. Maka jangan saya naik dewe, Pak. Kok ngamuk malah ya. Nah, sudah. Artinya sawang sinawang. Cuma sawang sinawang pada urusan rezeki yang Allah bagi, itu obatnya satu, qanaah. Qanaah niku nopo tiang gresik? Apa? Qanaah itu apa? Lek sogeh qanaah cuma nerimo, lek gak terima ya kebangetan. Apa qanaah itu? Bersyukur, sogeh gak syukur. Tutuki malaikat. Apa? Qanaah itu apa? Dengerin Mbak, ini qanaah model anyar. Saya tidak mau qanaah model lama. No. Dengerin, qanaah terbagi dua. Qanaahnya orang kaya dan qanaahnya orang miskin. Beda enggak? Orang kaya perlu qanaah enggak? Perlu. Orang miskin perlu qanaah? Perlu. Bagaimana qanaah untuk orang kaya bagaimana? Dengerin. Untuk orang kaya, qanaah yang benar untuk mereka itu bukan sekedar merasa cukup. Lah lek wis sugih gak krasa cukup lak kebangetan nah ya. Qanaahnya orang kaya bukan sekedar bersyukur. Lek sugih gak syukur ya kenemenen. Qanaahnya orang kaya bagaimana? Sesuatu apapun yang dia miliki selepas batas kebutuhan, itu dia yakin bukan milik saya tapi milik orang lain yang Allah titipkan lewat saya. Itu qanaahnya orang kaya. Cocok enggak kalau gini? Cocok, maka enggak akan ada ketimpangan sosial, betul enggak? Jadi setelah batas cukup, itu orang kaya yakin iki rezeki kudu godekku maneh. Ini Allah titip untuk dibagikan kepada siapa? Orang yang membutuhkan. Sekarang qanaahnya orang miskin bagaimana? Kalau orang kaya setelah batas cukup, maka meyakini itu bukan milik dia tapi milik siapa? Orang lain yang Allah titipkan lewat dia. Kalau qanaahnya orang miskin, merasa cukup, nerimo. Begini, kalau qanaahnya orang miskin, yakin apa yang Allah beri sekecil apapun pasti cukup, tidak mungkin kurang. Tapi hati-hati, lek melarat ojo gaya tok mangan spaghetti, steak, McD, KFC, itu golek perkara namanya. Lek wis memang ekonominya lemah, ya sing sabar, tempe ae ra apa-apa. Tempe kangkung, sehat insyaallah, sehat. Ndak akan kolesterol, paling lemah jantung aja. Iya, nah maka qanaahnya orang miskin itu yakin berapapun yang Allah beri pasti cukup. Tapi ingat, ngatur cukup ini ya perlu ilmu, gitu apa mboten?
Jangan sampai kalau sama Allah dibaginya sedikit, gaya hidupnya terlalu tinggi. Paham ya? Nah, sekarang begini. Anda buka surat Asy-Syura. Surat apa? Asy-Syura ayat 27. Asy-Syura ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha." Kalau kata Allah, kalau wong sak donya digawe sugih kabeh, Allah bisa ndak? Bisa ndak? Sak donya kabeh sugih kayak Nabi Sulaiman, bisa ndak? Tapi gak ono urusan, hidup ndak bisa berlanjut. Kenapa? Gak gelem sing gelem, ndak ada yang mau tandur, ndak ada yang mau kerja, ndak ada yang mau jadi penjahit, ndak ada yang mau jadi petani, ndak ada yang mau jadi nelayan, semuanya maunya beli. Ya apa? Urusan hidup jalan ndak? Ndak melaku. Justru hikmahnya Allah, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah itu menurunkan, membagi sesuai dengan kadarnya masing-masing. Cek sing sugih iso ngambil manfaat dari yang miskin sebagai pegawai, yang miskin bisa ngambil manfaat dari yang kaya dapat bayaran. Akhirnya ada petani, ada nelayan, ada peternak, ada penjahit. Akhirnya hidup kita jalan. Nah, sekarang tak cerita nih. Ini kisah masyhur sekali, diceritakan oleh para ulama tentang seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Saya percepat dikit ya, bernama Hatim Al-Asam. Siapa namanya? Hatim Al-Asam. Asam itu artinya budek. Loh, ulama kok budek? Jangan tahu kisahnya kenapa dia dipanggil si tuli. Ada perempuan datang ke rumahnya Hatim, mau tanya, minta fatwa tentang masalah apa gitu. Nggak sengaja bu, perempuan ini keceplosan, kepentut, buanter, buanter gitu. Malu nggak perempuan itu? Malu depan ulama lah kok ngentut. Subhanallah, Hatim bilang apa? Ya mar'ah, irfa'i sautaki fa inni rajul asam. Perempuan, kalau minta fatwa sama saya, lek ngomong sing banter kopengku budek. Padahal ndak budek. Terus perempuan tadi jerone hati apa? Selamat. Tiba nih wonge, iya budek tapi irungi waras. Ini kan tuli. Akhirnya perempuan tadi bilang, selamat tuli. Padahal dia tidak tuli. Jaga kehormatannya siapa? Perempuan. Loh ini loh Pak Islam itu Pak. Akhirnya sampai mati dia terkenal dengan nama Hatim Al-Asam. Asam itu apa? Tuli. Nah, Hatim Al-Asam ini anaknya wakeh. Kerjone biasa. Dan dia seorang ulama. Tapi kepingin budal haji. Kepingin apa? Terus duit isopo. Tahun ini ngempet iso, tahun depan ngempet gak haji iso. Sampai beberapa tahun dia kepingin haji itu seakan-akan wes gak iso dimpet maneh. Akhirnya beberapa hari mukanya Hatim Al-Asam ini mukanya ucucem. Apa ucucem? Mecucu. Bahasa Malang walian. Mecucu. Ucucem. Kalau bahasa Gresiknya mencurang, mukanya galau gitu. Dia punya anak perempuan umur 9 tahun. Tanya sama bapaknya, "Pak, kok dungaren sampean merengut, Pak? Biasanya ceria banget." Bapaknya bilang, "Iya, Nduk. Saya ini kepingin budal haji, tapi lah ya apa, anak akeh, kerjaan biasa, duit gak duwe. Tapi kepingin haji." Panjenengan dengerin omongan anak perempuan 9 tahun. Didikan bapaknya yang hebat. Anaknya bilang, "Pak, budal lo haji." Bapaknya ngomong, "Budal ya budal, Nduk, duit endi?" Lah kok budal lo? Ya enak ae. Panjenengan kepingin berangkat haji, budal lo. Lo hartone pundi? Lo ya golek dhewe. Sudah, bapaknya tanya, "Uangnya mana?" Anak kecil itu bilang apa? "Pak, bukankah Bapak yakin kalau orang itu niat datang kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan dia?" "Yakin," kata bapaknya. "Ya wes budal lo." "Oh iya ya." Terus bapaknya bilang, "Sik kurang siji apa? Ibumu." "Gue lek gak ngomong nang ibumu ngamuk." "Kok sih ngomong yo?" "Yo beres," kata anaknya. Saya ngomong ke ibu. Datang sama ibunya, "Bu, bapak kita mau berangkat haji." Ibunya, duit gak gablek, kerja gak sepiro, anaknya akeh budal haji. "Nanti mau makan apa kita?" kata ibunya. Anaknya bilang, "Bu, bapak kita itu bukan pemberi rezeki tapi penghabis rezeki." "Lu ya apa cerita nih?" "Yang ngasih rezeki siapa, Bu?" "Allah." "Betul kan?" "Betul." "Sing mangan sopo?" "Bapakmu." "Lah ya wis. Berarti yang ngasih rezeki masih ada. Sing ngentekno rezeki budal haji tambah akeh." "Oh betul," dari ibu. "Ya bagus.
Sudah suruh berangkat, sudah. Bapaknya mulai siap-siap, kerja lebih keras. Setelah terkumpul, yo namanya wong larat ya. Yo kumpulnya yo gak akeh, dibagi dua. Adil baginya. Separuh untuk keluarga di rumah, separuh untuk dia bekal berangkat haji. Tapi masalahnya, haji di zaman itu berangkat rongulan, di Mekah saulan, boleh rongulan. Berapa bulan? 5 bulan. Sementara untuk bekal orang di rumah, cukup untuk makan hanya 3 hari. Terus liyane mangan apa? Suket. Maka saya punya prinsip, Pak. Prinsip saya itu, manusianya jok kakean mangan sayur. Kesian kambing. Gak kumanan. Maka mendingan biar kambingnya yang makan sayur, kita makan kambingnya. Itu mengandung sayur sudah. Gak usah khawatir. Iya, nah sudah lanjut. Untuk Hatim Al-Asom, betul gak? Betul gak? Setuju? Masya Allah. Astagfirullah. Saya mau serius. Begitu pula untuk Hatim Al-Asom, duit yang dia kumpulkan hanya cukup buat dia perjalanan 3 hari. Pas, di rumah 3 hari, dia pergi berapa? 3 hari. Sudah, hari pertama lancar, hari kedua lancar, hari ketiga. Roti terakhir dia makan. Sambil dia doa sama Allah, ya Rob, khubsul akhir, roti terakhir ya Allah. Iki durung sak pucuke dalan iki. Iki sik kurang 2 wulan. Saya makan apa ya Allah? Tapi aku yakin Allahumma arini ajaiba qudratik. Ya Allah, nampakkan kepadaku keajaiban kemampuanmu ya Allah. Jadi kemampuan Allah yang ajaib itu nampakkan untukku ya Allah. Sudah, dimakan, tenang dia. Mari mikir bismillah, nanti pikir. Lihat cara Allah bagi rezeki. Sudah, ketika rombongan haji istirahat, kepala rombongan haji jempol sikile disengat kala jengking. Kepala rombongan bilang apa? Uts, berhenti semua. Bikin tenda, kita istirahat. Terus kepala rombongan bilang, kaki jempolku, jempol kakiku disengat kala jengking. Kalau nanti sore dia bengkak dan tidak sembuh, kita tidak jadi berangkat. Mulih. Tapi kalau sampai nanti sore ternyata sembuh, kita lanjut berangkat. Terus kepala rombongan bilang apa? Ibhathu anir raqi. Carikan untuk saya tukang ruqyah. Karena salah satu fungsi ruqyah itu mengobati sengatan binatang berbisa. Teman-teman ini noleh sopo iki mosok gak sida budal rek becek ketelung dino oleh persiapan pirang-pirang wulan. Ketemu Hatim Al-Asom. Hatim, kamu ulama yang paling alim, yang paling ahli ibadah. Itu coba kepala rombongan di ruqyah. Dia masuk ke tendanya kepala rombongan, ditanya mana yang sakit? Jempol sabu. Dia ambil 1 gelas air, dibacakan suratul Fatihah dengan niat sebagai obat. Baca berkali-kali, yang separuh digerujuk nonang jempolani sikil, yang separuh kepala rombongan disuruh minum, suruh baca bismillah, niat obat. Subhanallah, menjelang sore waras. Kepala rombongan bilang apa? Ayo tendanya dikemas, binatang tunggangan dipersiapkan, kita lanjut berangkat. Untuk laki-laki yang tadi pagi meruqyah saya, suruh masuk ke tenda saya. Masuk Hatim Al-Asom, dibilang, Pak, matur suwun, karena Allah, kemudian karena panjenengan, kaki saya sembuh. Nah, maka mulai hari ini Pak, sampai nanti tiba di Mekah Pak, sampai oleh-oleh Pak, sampai pulang Pak, bekal panjenengan ndak usah dikeluarkan, semuanya saya tanggung. Hatim Al-Asom mikir, bekal sing di mana sing metu sentek. Ini bilang apa? Saya yang nanggung. Subhanallah, langsung sujud syukur Pak. Cara Allah lek bagi lihat, ndak konangan caranya. Kemudian ketika sujud syukur dia mikir, aku aman ya Allah. Lah anak bojoku di omah pripun? Ini cerita pindah ke rumahnya sekarang. Di rumahnya diketuk pasukan raja. Dok. Kami pasukan raja pulang berburu kehabisan air. Bawa botol, saya minta diisi air untuk minumnya raja. Diambilin sama istrinya Hatim Al-Asom, diisi air, dikasihkan raja. Diminum sama raja, pulang berburu. Wih, kata raja, ini air seger betul. Iya, kamu dapat dari rumah mana? Rumah yang paling ujung. Rumahnya siapa? Hatim Al-Asom. Oh ya, panggil Hatim Al-Asom, saya mau terima kasih. Balik pasukan raja. Suamimu dipanggil raja. Dibilang sama istrinya, suamiku berangkat haji. Raja bilang apa? Masya Allah, perempuan loman. Seperti perempuan Gresik loh. Ringin anom. Suaminya ndak ada, masih mau berbagi air. Terus bagaimana kita berterima kasih? Ayo semua pasukan yang bawa emas, emasnya keluarkan, kasihkan buat dia. Dan subhanallah, itu emas cukup buat sampai Hatim Al-Asom pulang haji. Maka tidak usah khawatir Pak, Allah itu lek bagi, mesti roto, mesti adil, mesti enak.
Karena apa? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi lek panjenengan soge, Pak. Sekarang ndak pengajian, rekreasi nang Surabaya. Ya apa ndak? Nah, berhubung kita sama Allah ditakdirkan begini, ya wis lungguh pengajian ae. Rekreasi ora iso, mobil gak duwe, tuku bensin yo larang, wis ngaji wis. Lumayan untuk jajan sak kotak. Ya apa ndak? Ah, ini caranya Allah ngatur rezeki. Sekarang ketiga, singkat. Rezeki yang oleh Allah dijanjikan. Apa itu? Panjenengan buka surat At-Tolak. Surat apa? Ayat-ayat yang pertama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa, Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak pernah disangka dan diduga. Orang yang takwa, Allah kasih jalan keluar dari setiap masalahnya. Orang yang takwa, Allah jadikan setiap urusannya mudah. Sekarang saya mau tanya, berarti kalau mau cari rezeki syaratnya apa? Takwa. Sekarang contohnya begini, ini rezeki yang sama Allah dijanjikan, rezeki ini wes ono, tapi sama Allah belum diturunkan, karena Allah nunggu sampean ngelakoni syaratnya apa ora. Contoh, saya punya anak kelas 6 SD, misal saya punya anak kelas 6 SD, misalkan saya ngomong sama dia, kalau kamu lulus dapat peringkat nomor 1, tak carikan ibu baru. Tak belikan sepeda motor baru, keliru ngomong, astagfirullah. Tak belikan sepeda motor baru. Maka untuk anak saya dapat sepeda motor baru, syaratnya apa? Bukan cuma lulus ranking 1. Ternyata dia lulus tapi tidak ranking 1. Saya kasih enggak? Enggak, karena syaratnya apa? Lulus ranking 1. Kalau dia lulus ranking 1, saya kasih enggak? Saya kasih. Kenapa? Dia telah melakukan syaratnya. Maka kalau hadiah-hadiah itu kan mesti syarat dan ketentuan. Penipuan itu. Tulisannya hadiahnya kawede, syaratnya cuwili ini. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah seperti itu, Pak. Jadi kalau panjenengan kepingin rezeki yang Allah janjikan, Allah turunkan, syarat nomor 1, kuat-kuati takwa. Takwa ini dikuati. Nomor 2, ake-ake sodakoh. Allah berfirman dalam hadits qudsi apa? Anfik ya ibna Adam unfaq alaik. Anak cucu Adam, sodakoh, aku sodakoh nang sampean, katanya Allah. Artinya kalau kita memberi, Allah bakal apa? Memberi. Yang ketiga, paling manjur tadi wong sugih. Mau ndak rumusnya? Pasti sugih. Mau? Nanti sombong. Janji saya gak sombong. Pasti kalau sampean amalkan, sampean pasti sugih. Mau? Tapi kok rabi maneh. Jangan loh ya, jangan. Sedekah waktu pagi disebutkan dalam hadits yang sahih, ma min yaumin illa wa malakani yanzilani. Tidaklah ada satu hari baru kecuali 2 malaikat Allah turun dari langit. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang pagi hari ini wis sedekah gantian sing wakeh. Sing donga sinten? Malaikat. Diterima ndak sama Allah kira-kira? Diterima. Malaikat yang kedua turun doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang isu-isu wes medit kayak ibu-ibu. Tuku kangkung, Pak, lek ngenyang sampai ototnya metu kabeh. Bakul sayur tuh, ya Allah, piro se badine, Bu? Kok tega, kok mentolo? Piro kangkunge? 2.000 sak iket. Kangkung ngalum pakane kelinci radoyan. 2.000. 250. Wih, Masya Allah. Bakul sayure mikir timbang rapayu. Nggih pun 250, dituku 250, nyangking hadiah. Wes iki bonusane wortel. Lah Allah. Kangkung saiki 2.000 dinyang 250, kate mulai nyangking wortel gawe. Ya Allah, itu neraka ae nglepeh orang kayak gini. Kan susah. Sudah. Maka sedekah pagi, malaikatnya bilang apa? Ya Allah, orang yang pagi hari wes medit, apain? Kasih bangkrut sama dia. Nah maka kalau kepingin mendapatkan janjinya Allah, rezekinya Allah yang masih dijanjikan, ake-ake takwa, ake-ake sodakoh, milih waktu sodakoh di waktu pagi. Insya Allah janjinya Allah akan turun. Kenapa? Innallaha la yukhliful. Ada ceritanya, cuma gak mari-mari kalau cerita terus. Penutup yang keempat, yang terakhir, rezeki yang telah dimiliki. Apa itu? Ingat Bu, Rasulullah bersabda, apa yang kamu makan akan habis, apa yang kamu pakai akan usang, dan apa yang kamu sedekahkan itu yang akan utuh menjadi milikmu. Itulah kenapa Imam Hasan Al Basri
itu ketika ada pengemis datang ke rumahnya, apa Imam Hasan Basri bilang? Marhaban biman ya'khudh mata'i ilal akhirati majjana. Selamat datang kepada kurir yang membawakan hartaku ke akhirat gratis tanpa bayaran. Saya tanya, panjenengan kalau ngirim barang lewat ekspedisi bayar enggak? Ditimbang enggak? Tapi kalau panjenengan sodako, itu panjenengan sedang nitip harta untuk digawakno nang akhirat gratis. Kalau panjenengan mati bondone wis entek, mati nih enteng. Kenapa? Barangnya gak perlu ditenteng, wis ngenteni ndekku. Coba panjenengan tahu Raja Salman waktu datang ke Indonesia. Sebelum raja datang, yang datang apa dulu? Pesawat bawa barang-barangnya kan. Bahkan mobilnya itu dibawa dari Saudi. Tanggal untuk turun pesawat itu digawa toko Saudi. Saat durungi Raja Salman datang. Ketika Raja Salman datang, Mbak, wes gak gawa apa-apa, kari nyekel tungket tok, betul enggak? Artinya apa? Orang kaya begitu nandindi gak kakean gawan. Sing kakean gawan itu biasanya wong melarat. Lek wong soge, iku gak gawa kelambing kok tuku. Gak gawa bontot engko warung. Gak duwe kenalan geng nginep engko turu. Betul enggak? Nah, maka sing medit-medit itu biasa nih melarat. Sementara orang yang loman itu orang yang jiwanya apa? Kaya. Kenapa? Karena dia kepingin kalau mati gak kabotan, gak gawan. Sampai sini paham? Nah, maka kalau kepingin harta itu betul-betul jadi milik panjenengan, sertifikat rumah yang atas nama Jumadi itu diwakafkan ke Masjid Muhammadiyah. Setelah keluar surat wakaf Muhammadiyah, itu baru betul-betul di akhirat ditulis Jumadi. Serius ini. Kalau masih nama panjenengan, turun mesti. Panjenengan tahu orang Surabaya, keturunan Tionghoa, yang hartanya dikemplang Bang Senturi, perempuan itu. Sing akhirnya kayak orang stres dan menor, joget-joget di kantornya Bang Senturi, ya Senturi banknya kan. Kenapa? Ya gara-gara duit ndek bank dianggap gue EDE digawa wong. Ya itu kalau netep di dunia. Tapi kalau netepnya kepada Allah bakal hilang ndak? Wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada dalam diri kalian bakal hilang, tapi yang dititipkan kepada Allah pasti akan kekal. Nah, sekarang saya mohon izin, saya punya satu pengumuman. Angsal ya. Jadi begini, kami dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer, kita domisili yayasan kami di Pare sana, itu punya program dakwah, media, santunan, kerjasama dengan Pondok Tahfidz Al-Quran, dan banyak lagi. Termasuk kerjasama dengan TV Nasional Madani TV. Nah, kita buka program sedekah tabungan Ramadan. Loh Ustaz, Ramadannya kurang 3 wulan kok sedekah saiki? Ya. Kenapa? Nomor 1, belum tentu panjenengan hidup sampai Ramadan. Betul enggak? Maka lek panjenengan nyumbangi sakniki, panjenengan meninggal, harta panjenengan sampai di bulan Ramadan. Bahagia di kuburan mesem. Wong wis di kuburan, uang yang panjenengan sedekahkan dipakai buka puasa. Saya punya kenalan satu Haji Yazuri orang Kediri, asli Lamongan. Beliau meninggal tanggal 6 Muharram. Panjenengan tahu enggak? Tanggal 6 Muharram itu beliau meninggal, tanggal 4-nya tuku wedus. Dikek nih mantu nih, namanya Sugeng, Haji Sugeng. Geng, iki wedus jogon. Engko tanggal 9 Belen, kekno Masjid Ar-Rahmah gawe buka puasa Asyura. Tanggal 10 di bulan Muharram. Sudah, kambing sudah dibeli, anak wis dikandani. Tanggal 4 beli kambing, tanggal 6 orangnya mati, tanggal 10 sodakohnya dia dinikmati orang. Kira-kira di kuburan senyum apa enggak? Padahal orangnya sudah meninggal dunia. Nah itu kenapa nomor 1, sedekah Ramadan kami buka mulai sekarang. Nomor 2, kenapa dibuka mulai sekarang? Boleh jadi panjenengan masih panjang umur, tapi duit wis entek. Ya apa enggak? Maka mumpung duitnya ada sekarang, sedekah mulai sekarang. Nah maka kami buka sedekah Ramadan itu per paket 50.000. 50.000 berupa apa? Panjenengan dengan 50.000 ngasih buka puasa 3 orang. Dengan uang 50.000 tadi, makan dan minum. Plus dengan 50.000 tadi santunan buat 3, mu'alaf, fakir miskin kaum muslimin, dan santri penghafal Al-Quran. Plus dengan 50.000 tadi panjenengan ikut kontribusi dalam media dakwah. Jadi saya ceramah kemanapun kamera ini datang, panjenengan ikut dapat pahalanya. Hanya dengan 50.000. Jadi 50.000 dapat 5. Buka puasa 3 orang, sedekah mu'alaf,
sedekah fakir miskin muslimin, sedekah pondok tahfidz Al-Quran, dan operasional media dakwah. Kalau panjenengan Ustadz kula mboten gadah 50.000, nggih 500.000 mboten napa-napa. Mboten napa-napa pun, mboten napa-napa. Ustadz 500.000 mboten enten 5 juta, ndak apa-apa, terpaksa saya terima, ndak apa-apa. Nah, bagaimana caranya? Panjenengan bisa transfer ke rekening Sayap Dakwah Organizer Yayasan. Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Transfer ke sana, dikasih tulisan apa? Tabungan Ramadan. Dan kita komit untuk kita gunakan nanti di bulan Ramadan. Atau kalau nanti perlu penjelasan lebih lanjut, bisa menghubungi dua teman di belakang itu, Mas Fevri dan Mas Gary. Kalau mau ngasih tunai bisa ke sana minta tulisan. Nanti insya Allah kita akan laporkan ke bendahara. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas terlalu panjangnya ceramah ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kalimat-kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Pak nggih? Pak, minta maaf sebesar-besarnya ya. Tadi guyon. Pak nggih? Guyon nggih? Bu? Guyon Bu ya? Ya insya Allah lain waktu kita ketemu lagi.